Pernah nggak sih kamu merasa ingin produktif tapi bingung harus mulai dari mana? Mungkin kamu sudah mencoba berbagai cara dari membuat to-do list, mengikuti berbagai metode produktivitas, hingga mencoba membangun rutinitas baru. Tapi tetap saja hasilnya belum sesuai dengan harapan. Pernah nggak kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan hidupku? Kenapa aku merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang sama dan nggak ada perubahan? Atau masalah kedua yang sering dihadapi adalah sudah memulai, tapi sulit untuk konsisten. Pernah nggak kamu merasakannya? Di awal semangat membara menjalankan berbagai aktivitas untuk jadi lebih produktif. Namun seiring berjalannya waktu, semangat itu menurun. Dan akhirnya kita kembali ke kebiasaan lama. Kamu bukan satu-satunya. Banyak orang merasa seperti ini, merasa hidupnya monoton, sering stres, depresi, dan lelah dengan keadaan yang gitu-gitu aja. Rasanya semakin mencoba untuk maju, semakin banyak juga rasa insecure dan ketakutan yang muncul. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan pandangan orang lain, bahkan ketakutan akan langkah pertama yang harus diambil. Lalu sebenarnya di mana masalahnya? Banyak orang memulai dari langkah yang salah, yaitu langsung fokus pada aktivitas. Mereka berpikir semakin banyak aktivitas yang dilakukan, mereka merasa akan jadi semakin produktif. Padahal jika aktivitas tersebut nggak punya arah yang jelas, hasilnya justru kebingungan dan kelelahan. Itulah sebabnya banyak yang merasa stuck dan nggak konsisten. Yang perlu dipahami adalah untuk mencapai konsistensi yang berkelanjutan, kita perlu mulai dari yang paling dasar, yaitu tujuan atau purpose. Mengapa tujuan ini penting? Karena tujuan adalah fondasi dari segala tindakan kita. Tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang kita lakukan akan terasa hampa, nggak punya makna, dan mudah ditinggalkan. Tujuan adalah alasan utama kita untuk tetap bangkit dan melangkah, bahkan saat keadaan sulit sekalipun. Ketika kita sudah menemukan tujuan yang kuat, kita bisa mulai membangun visi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Visi ini berfungsi sebagai peta perjalanan kita yang memberi arah dan panduan supaya semua aktivitas yang kita lakukan selalu mengarah ke tujuan utama. Setelah itu barulah kita fokus pada aktivitas atau activity. Aktivitas inilah yang menjadi eksekusi harian atau langkah-langkah kecil yang akan membawa kita menuju visi yang lebih besar. Namun, salah satu hambatan besar dalam mencapai tujuan dan menjalankan aktivitas yang terarah adalah prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda. Dampak prokrastinasi sangat merugikan jika tidak segera diatasi. Prokrastinasi bukan hanya sekedar kebiasaan buruk, ia adalah penghalang nyata yang menahan kita untuk bergerak maju dan menjalani hidup dengan penuh potensi. Selain itu, prokrastinasi juga menciptakan serangkaian efek negatif yang berbahaya dan seringkali tak terlihat. Pertama, prokrastinasi berdampak pada rendahnya pencapaian kita. Banyak orang merasa sibuk, tetapi seringkali aktivitas mereka hanyalah pelarian dari tugas yang lebih penting dan mendesak. Mereka lebih memilih melakukan hal-hal sepele untuk menghindari tanggung jawab yang sebenarnya membutuhkan perhatian lebih. Akibatnya, produktivitas menurun, tugas-tugas sering terlambat diselesaikan, dan kualitas hasil kerja pun menjadi kurang maksimal karena terbiasa dikerjakan dengan sistem kebut semalam. Kebiasaan ini tak hanya mengurangi kualitas kerja, tetapi juga membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi penuh diri kita. Kedua, prokrastinasi menimbulkan lingkaran emosi negatif yang berulang. Riset menunjukkan bahwa emosi negatif seperti stres, cemas, atau rasa malas dapat memicu penundaan.
yang pada gilirannya justru memperparah emosi negatif tersebut. Contohnya, ketika kita menunda tugas karena merasa tidak mood, kita akhirnya terpaksa menyelesaikannya mendekati tenggat waktu dengan tekanan yang tinggi, yang mengakibatkan kualitas kerja yang rendah. Hal ini yang akhirnya memicu penyesalan, stres, dan rasa bersalah. Jika dibiarkan, siklus ini akan mengikis rasa percaya diri dan membuat kita semakin meragukan kemampuan diri sendiri. Ketiga, kebiasaan menunda-nunda berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Ketika kita terus-menerus menunda aktivitas penting seperti olahraga atau perawatan kesehatan, kita sebenarnya sedang menumpuk risiko untuk masalah kesehatan di masa depan. Misalnya, seseorang yang terus menunda olahraga atau mengabaikan pola makan sehat mungkin tidak merasakan dampaknya saat ini, tetapi efeknya akan muncul seiring waktu dalam bentuk masalah kesehatan yang lebih serius. Begitu pula dalam hal pengembangan diri. Ketika kita menunda belajar atau meningkatkan keterampilan, kita akan tertinggal sementara orang lain terus maju. Masalah kecil yang kita abaikan hari ini tanpa disadari bisa berubah menjadi masalah besar yang mengganggu kesejahteraan fisik dan mental kita di kemudian hari. Keempat, rasa penyesalan yang datang dari hilangnya kesempatan hidup. Banyak orang yang kehilangan kesempatan karena kebiasaan menunda-nunda, seperti kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan impian, kesempatan meraih prestasi akademik yang lebih tinggi, kesempatan memperluas jaringan relasi profesional, atau kesempatan mencapai impian pribadi. Penundaan seringkali tampak sepele, tetapi dampaknya bisa sangat besar, bahkan menjadikan diri kita sebagai penghalang terbesar bagi diri sendiri. Penundaan sering disalahartikan sebagai tanda kemalasan, padahal sebenarnya itu adalah bentuk penghindaran dari tugas-tugas yang sulit, membingungkan, atau tidak menyenangkan. Tugas semacam ini disebut tugas aversif, yang seringkali memicu suasana hati negatif. Ketika kita merasa tidak nyaman, secara alami kita mencari aktivitas yang lebih menyenangkan atau mudah untuk mengalihkan perhatian. Inilah yang menyebabkan kita memprioritaskan pekerjaan sepele daripada menyelesaikan tugas yang lebih penting. Namun, penundaan bukanlah kebiasaan yang tidak bisa diatasi. Dengan memahami penyebabnya dan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengubah perilaku ini. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk membantu mengatasi penundaan. Pertama, memaafkan diri sendiri. Langkah pertama adalah melepaskan rasa bersalah atas penundaan yang sudah terjadi. Ketika kita menunda, emosi negatif seperti penyesalan dan rasa bersalah seringkali muncul, yang justru membuat kita semakin sulit bergerak maju. Penelitian menunjukkan bahwa memaafkan diri sendiri atas penundaan sebelumnya dapat mengurangi kecenderungan menunda di masa depan. Contohnya, jika kita menunda olahraga kemarin, maafkan diri kita tanpa menyalahkan, lalu gunakan hari ini untuk memulai kembali. Fokuslah pada hari ini untuk menciptakan perubahan yang positif. Jika terus menyalahkan diri, kita hanya akan terjebak dalam siklus emosi negatif yang menghambat produktivitas. Kedua, memperjelas tujuan. Ketidakjelasan tujuan seringkali menjadi pemicu penundaan. Ketika kita tidak tahu apa yang ingin dicapai atau manfaat yang akan diperoleh, tugas akan terasa membosankan dan tidak menarik. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas tujuan, manfaat, dan reward apa yang bisa diraih. Dengan tujuan yang jelas, kita lebih termotivasi untuk bertindak. Setiap langkah kecil menuju tujuan tersebut akan terasa lebih bermakna dan membuat kita lebih bersemangat.
Ketiga, membuat jadwal atau scheduling. Ilusi bahwa masih ada banyak waktu seringkali menjadi penyebab penundaan. Akibatnya kita menunda hingga tenggat waktu mendekat yang memicu stres, suasana hati buruk, dan hasil kerja yang kurang optimal. Untuk menghindarinya, lakukanlah manajemen waktu dan tugas secara efektif. Pecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang terukur. Tetapkan waktu realistis untuk setiap bagian dan jadwalkan secara detail. Dengan cara ini, kita menyadari bahwa waktu yang tersedia sebenarnya terbatas sehingga lebih termotivasi untuk mulai bekerja lebih awal. Jadwal yang terstruktur juga membantu kita memprioritaskan tugas penting, menghindari stres akibat pekerjaan yang menumpuk, dan menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik. Keempat, fokus pada memulai, bukan menyelesaikan. Tugas sering terasa berat karena kita terlalu fokus pada hasil akhir. Pikiran tentang panjangnya proses atau sulitnya tugas membuat kita merasa terbebani. Untuk mengatasinya, ubah fokus menjadi memulai. Langkah awal sekecil apapun adalah kunci untuk menciptakan momentum. Misalnya, jika tugas terasa membingungkan, mulailah dengan langkah paling sederhana, seperti membuka dokumen atau menulis satu kalimat. Ketika kita memulai, seringkali rasa enggan akan hilang, dan tugas tersebut terasa lebih mudah diselesaikan. Ingatlah bahwa hidup kita terdiri dari kumpulan hari-hari. Jika kita kehilangan satu hari karena menunda-nunda, itu berarti kita kehilangan sebagian diri kita. Waktu yang hilang tidak akan pernah kembali, sehingga penting bagi kita untuk memanfaatkan setiap hari dengan sebaik mungkin. Dengan memahami penyebab penundaan dan menerapkan langkah-langkah praktis tadi, kita bisa menjadi lebih produktif dan menjalani hari dengan rasa pencapaian yang lebih baik. Mulailah hari ini karena setiap langkah kecil adalah investasi untuk masa depan.